Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya adik-adik sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya, masih mengenai magnet listrik dan teknologinya. Kita masuk ke kegiatan terbimbing kedua dalam hal pemahaman rangkaian listrik. Kita mulai saja untuk pembahasan masing-masing nomornya. Yang pertama, perhatikan pernyataan berikut. Arus listrik hanya dapat mengalir dalam satu arah saja. Apakah pernyataan di atas benar atau salah? Tulislah alasanmu. Salah ya, ini salah. Karena apa? Karena listrik dapat juga mengalir pada rangkaian bercabang. Seperti itu. Jadi listrik itu dapat mengalir dalam rangkaian bercabang atau paralel ya, paralel. Berikutnya, bagaimana listrik dapat mengalir melalui kabel dan menyalakan lampu pada sebuah rangkaian listrik sederhana? Jelaskan dengan kata-katamu sendiri. Karena listrik mengalir membawa energi yang digunakan untuk menyalakan lampu. Seperti itu. Oke, gitu ya. Kita lanjut ke yang nomor pertanyaan ketiga. Di sini, tulislah nama komponen listrik pada gambar berikut dan jelaskan fungsinya. Mudah sekali ya, ini lampu untuk alat penerangan. B. Kabel sebagai pengantar listrik. C. Baterai sebagai sumber energi listrik. D. Saklar untuk memutus dan menyambung arus listrik. Ya, ingat, saklar itu untuk memutus dan menyambung arus listrik. Kemudian yang 4. Perhatikan gambar-gambar berikut. Berilah tanda centang pada rangkaian listrik yang dapat menyala. Sebaliknya, berilah tanda silang pada rangkaian listrik yang tidak dapat menyala. Ini jelas menyala, yang A ya. Menyala. Ya. Tapi lampu ini enggak menyala loh ya. Ini karena enggak ada sambungannya ini. Karena ini rangkaian tertutup. Rangkaian tertutup itu maksudnya saklarnya itu tertutup. Jadi arus listrik mengalir sehingga lampunya bisa menyala. Seperti itu. Ini menyala. Ini B juga tertutup menyala. C ini tidak menyala karena tidak tersambung. D juga menyala. Jadi yang menyala adalah A, B, dan D. Berikutnya, perhatikan gambar-gambar berikut. Tulislah huruf S untuk rangkaian listrik seri dan huruf P pada rangkaian listrik paralel. Nah, ini kelihatan. Kalau seri itu berurutan, kalau paralel itu berjajar. Ya, ini karena berurutan berarti seri. Ini berjajar berarti paralel. Berikutnya, yang ke berapa? Yang C ya. Yang C itu juga paralel. Ini berurutan, berarti seri. Seperti itu. Kemudian yang keenam, lengkapilah perbedaan rangkaian seri dan paralel pada tabel berikut. Seri, penggunaan kabelnya itu sedikit. Kalau paralel itu banyak. Seri jika satu lampu padam, lainnya padam. Paralel jika satu lampu padam, lainnya tetap hidup. Seri nyala lampu terang karena arusnya mengalir sama.
Kalau paralel nyala lampu lebih redup. Lebih redup. Seperti ini. Berikutnya yang nomor ke-7 ya. Di sini ada sebuah, perhatikan gambar. Apa bagian yang ditunjukkan oleh angka 1, 2, dan 3? Jelaskan fungsinya. 1 itu adalah, sebentar, cari kertas dulu Pak Jul. Yang 7A. 1 adalah saklar lampu A dan B. 2 itu saklar lampu D. 3 saklar utama. Ya. Itu adalah saklar utama. Boleh atau untuk menyambungkan baterai atau untuk menyambungkan energi atau baterai dalam. Kalau dalam hal ini energinya kan dari baterai. Seperti itu. Gitu ya, ini mengenai fungsi-fungsinya. Kemudian yang B, apa yang terjadi jika lampu A padam? Nah, ini seri A dengan B. A padam, B padam. C, apa yang harus dilakukan agar semua lampu padam? Agar semua lampu padam, putuskan saja saklar 3. Kan seperti itu. Putuskan saja. Putuskan atau matikan ya. Saklar 3. Kemudian 8. Nah, 8 ini pertanyaannya hiburan ini. Tulislah perubahan energi yang terjadi jika peralatan elektronik berikut dinyalakan. Nah, TV itu perubahan energinya adalah listrik menjadi kalor dan cahaya. B. Hair dryer, listrik menjadi panas. Mixer, listrik menjadi gerak. Oven, listrik menjadi kalor atau panas. Nomor 9 sekarang. Nomor 9. Ini ada bendungan ya, maksudnya PLTA. Kemudian di sini ada pembangkit listrik tenaga surya. Nah, pertanyaannya adalah nomor 9. Apa sumber energi yang dimanfaatkan pada pembangkit listrik A? Energinya adalah, yang A adalah energi gerak. Energi gerak. Yang B, apa sumber energi yang dimanfaatkan oleh pembangkit listrik B? Sinar matahari. C, jelaskan perbedaan kedua pembangkit listrik tersebut. Nah, kalau A menggunakan energi gerak atau bahasa fisikanya itu kinetik ya. Kinetik. Seperti ini. Sedangkan B menggunakan energi surya. Yang D sekarang, jelaskan kelebihan dan kekurangan dari pemanfaatan sumber energi tersebut. Kelebihannya, keduanya murah. Hanya keduanya murah. Kekurangannya, yang A tergantung musim ya, atau debit airnya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau misalkan musim kemarau kan belum tentu
sungai-sungai di Indonesia itu kan banyak airnya. Kalau di Jawa itu, khususnya di Jawa ya, itu sungai-sungai kalau di musim kemarau itu kering, tidak ada airnya. Jadi terisi airnya kalau musim kemarau saja. Jadi menghasilkan energinya ya, musim penghujan saja terisi airnya. Jadi menghasilkan energinya hanya sebatas saat musim hujan. Nah, berbeda untuk yang B. Kalau B itu kelemahannya hanya bisa berlangsung siang hari. Kenapa hanya berlangsung siang hari? Karena kalau malam hari kan tidak ada sinar matahari. Seperti itu. Gitu ya. Kemudian yang 10, tulislah cara-cara yang dapat dilakukan untuk menghemat listrik sesuai situasi. Ini mudah lah, saya rasa gampang. Misalkan siang hari ya, matikan lampu, matikan TV kalau tidak ditonton, matikan AC kalau tidak kalau berada di dalam ruangan terbuka, seperti itu. Oke, gitu. Saya rasa cukup, semoga bermanfaat. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.